Gitu. Oke. Yang Android ya, bukan yang Type-C. Sekarang kamu udah pakai Type-C ya? Arti membuatku ingin meminumnya. Okay, hello, good evening guys. Good evening. Good evening guys. Good evening. Okay, today we will start our class. Okay. Let's start our class with basic English lesson. With me, Martin Prakita. I'm from Universitas 17 Agustus Surabaya, and the first we study about the alphabet, and then after that we study about the spelling. After that we study about the silent. After that we study about the noun, and the last we study about the personal pronoun. Okay, we go to the alphabet theory. Alphabet is a common problem that is often faced when learning English. Is the difference in writing and how to read a word based on the pronunciation of the alphabet that has been learned. Sometimes people assume that English is a deceptive language, where the pronunciation is different from the writing or vice versa. For example, the difference in pronunciation of the letter U in the word scrap and nut. Scrap and nut. Jadi kalau scrap itu baca U-nya jadi A ya. Scrap A, U-nya jadi A. Tapi kalau newt itu U-nya jadi U, newt. Newt. Kemudian sama nurse, U-nya berubah jadi E. Jadi di dalam bahasa Inggris itu U itu bisa berubah-ubah kalau dalam pronunciation-nya. Jadi kalau di kata scrap itu U-nya berubah jadi A. Di kata nut itu berubah jadi U, newt. And di nurse U-nya berubah jadi E. Atau doctor. Oh sorry. The next we study about the letter of O in the word doctor. Doctor. O. Doctor. Jadi O-nya itu harusnya doktor ya. Berubah jadi doctor. A sama E. Doctor. Kemudian ada kata mon. O-nya berubah jadi man. Man. Kemudian moment. Moment berubah jadi O sama W, moment. Kemudian morale. Morale. Kemudian ada juga letter G. Sometimes we read G
G and V, which is W and so on. The difficulty in understanding the meaning of a word in the everyday conversation can sometimes lead to the misunderstanding. This can be feel. Oh, sorry. This can be felt when we say a name. Maybe we can easily pronounce it, but the person being spoken to has difficulty pronouncing and understanding it. To make it for people to talk to, spell the letter one by one. Okay, we start about the pronunciation Anderson and Kuncoro. For example, Anderson say, "What is your name?" And Kuncoro say, "My name is Kuncoro." Anderson say, "How do you spell it?" Kuncoro reply, Kuncoro. And Anderson say, "Oh, I see. Okay, this is alphabetical in English. A dibaca A dibaca A, kalau B D, kalau C itu C, kalau D itu D, E itu I, A B C D E. Kalau F sama ya F. Kalau G itu berubah jadi G. Kalau H berubah jadi H. Kalau I berubah jadi I. Kalau J dalam bahasa Indonesia berubah jadi J. Bukan J-nya G ya, bukan ya, J. Kalau G itu G, kalau J itu J. Jadi beda. G sama J itu beda. Ya mirip-mirip sedikit sih, cuman kalau dalam pronunciation-nya berbeda. Kemudian K dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya K. Kemudian L masih sama ya, dibaca L. Kemudian M juga sama, M, N, O juga sama, cuman ada W-nya O, P-nya jadi P, Q-nya jadi Q, sama R-nya R nggak dibaca jadi R. O R U, R. Jadi R. Kalau S jadi S, sama T jadi T, U jadi U, V sama V. Kalau W jadi W, X jadi X ya X, Y jadi Y, Z jadi Z. Okay, next, how to the right spelling. Spelling. Jadi spelling ini merupakan bagaimana cara kita berbicara ya. Kayak ibaratnya itu pronunciation-nya kita terhadap ini tadi bahasa Inggris tadi. Jadi the main obstacle in spelling and reading English words is a difference between writing and pronunciation. This problem will be resolved by knowing how to read some letters for including. Jadi ada beberapa kalimat yang sudah saya kasih bocoran tadi ya di awal cerita, seperti ini tadi, seperti huruf U, kemudian huruf O, huruf G, dan sebenarnya juga ada beberapa sih nanti yang akan saya sebutkan nih. The first is letter A. The letter A is a red A. A jadi A ya, seperti yang di kata ini tadi. A jadi A. Jadi if it come before the sound of word ending in A. Jadi ini kalau berakhiran dengan E
Jadi kalau ada kata A yang berakhiran dengan E, hurufnya E. Jadi misalnya name, cake, plate, plate. Itu rata-rata bacanya ini, E-nya nggak dibaca. Jadi name, cake, E-nya nggak dibaca. Plate, plate, itu berubah jadi A ya, EI. Jadi A-nya dibaca A. Jadi kan tadi kan ada A dibaca I, ada yang dibaca EI. Lah kalau ini di kata-kata ini A ini berubah jadi EI. Jadi yang berakhiran dengan E itu dibaca EI. Ya, kayak name berubah jadi name, kalau dibaca name. Kemudian cake berubah jadi cake, cake. Kemudian plate, kan E-nya nggak dibaca juga, jadi plate. Kemudian late, and make berubah jadi kata make kalau dibaca Inggris, make. Jadi dalam bahasa Inggris sebenarnya agak rumit kalau misalnya kita nggak ngerti spelling, makanya itu kita kupas satu persatu. Kemudian masih lanjut di kata-kata di huruf A ini juga bisa berubah menjadi huruf O. Seperti contohnya ya, the letter A is read like the sound O. O it is located after the letter W and is in front of the letter R, L, LD, LL, and E. For example, war. Jadi ini kan sesudah kata W. Jadi war. Sesudah kata W ya, dibaca wo, bukan war. Wo. Kemudian water, air ya. Ini kan juga setelah W, setelah W. Jadi dibaca water. A-nya berubah jadi O, water. Kemudian call. Ini A-nya setelah sebelum huruf LL. Jadi ini kan di sini syaratnya kalau mau berubah jadi O itu setelah kata W, setelah huruf W atau sebelum huruf L, LD, LL, dan T. Jadi kalau call ini masuk ke sebelum LL, jadi bacanya O, A-nya dibaca O, jadi call. Dan yang terakhir false. False ini juga sebelum huruf L, jadi AL, jadi false, kan FALSE ya. Jadi ini baca false. A-nya itu berubah jadi O, false. Oke, kemudian ada juga the letter A is read A. E jadi A jadi E, ya. A jadi E. Jadi kalau English A is read E. I-nya I panjang ya. I. For example, ini harus sebelum katanya, sebelum ada huruf R sama E, jadi RE, jadi gandeng. For example, care, C-A-R-E. Kalau di eja ya, C-A-R-E. C-I-R-A. Jadi dibaca care. Jadi A-nya itu berubah jadi R. A-nya itu berubah jadi E tapi panjang. Care. Care. Kemudian ada dare. RE-nya nggak dibaca dare. Jadi kalau di sini nih, kalau yang berubah jadi E itu nggak dibaca ya, RE-nya ya. Kayak care, dare, scare, terus careful, and careless. Jadi A-nya langsung berubah jadi E. The next, the letter A is read for along A. Jadi A itu berubah, A-nya berubah jadi AA tapi panjang. AA. For example, it comes before the letter R, LM, LF, SS, SD, SK, and NCA. For example, the word of far.
far, far. Jadi R-nya nggak dibaca, langsung gading double A. Jadi far. Kemudian ada kata call, calm. L-nya nggak dibaca. Jadi ini kan ada kayak kata-kata yang sebelum R, LM, LF itu nggak dibaca semua. Kemudian call. Itu sebelum LF, jadi call. Kemudian slash, kemudian fast, dan kemudian ada as. Yang terakhir huruf A tapi berubah jadi E-nya E1 ya, bukan E panjang. Ini biasanya lokasinya dekat konsonan, seperti cuma 3 huruf rata-rata. For example, cap, C-A-N-P, ini dibaca cap, cap. Jadi A-nya berubah jadi E, cap. Kemudian fat berubah jadi fat, gemuk ya, fat. Kemudian man, bukan man ya, kan laki-laki biasanya man, ini langsung dibaca man, A-nya berubah jadi E. Kemudian cat, kan cat sudah familiar ya, cat, terus back, kemudian glad. Nah kalau glad ini kata-katanya hurufnya 4, tapi biasanya kan berakhir dengan konsonan, konsonan. Rata-rata sih cuma 3 huruf, tapi ini kebetulan bisa 4 ya. Jadi A-nya glad dan glad. Kemudian ada letter I. Letter I ini juga bisa dibaca dengan AI ya. I juga jadi ini kan kalau di bahasa Inggris yang di alfabetikal tadi ini kan I ya, I. Bacanya juga sama, jadi nggak berubah. Jadi seperti contohnya ini ya, ada syllable yang sebelumnya huruf NG, LD, GA, GS. Jadi for example kata-kata saya, I, yang dibaca I juga. Kemudian kind, dibaca kind. Kid, jadi kata-katanya juga sama, I-nya dibaca I. Kemudian ada child, night, dan wise. Jadi ini juga langsung dibaca dengan sesuai dengan alfabetikal yang tadi. I jadi I, jadi sesuai lah kalau yang pertama ini. Kemudian yang kedua ini ada I yang dibaca dengan I. Jadi kalau bahasa Indonesia ya, ini I dibaca juga I, tapi ini dalam bahasa Inggris. Jadi biasanya ini lokasinya syllable-nya dia ini single, jadi cuma satu kata. Seperti contohnya it, will, kemudian ada juga bit. Nah, bit ini kan double E. Double E ini biasanya langsung diakumulasikan dari satu langsung jadi I. Bit. Kemudian ada milk juga sama dibaca I dan sheep. Jadi I di sini dibaca I di kata-kata ini tersebut. Kemudian ada juga huruf I yang dibaca E panjang kayak tadi ya. Biasanya ini sebelum huruf R. For example, girl. Jadi harusnya kan GIRL dibaca girl. Girl. Kemudian ada dirty, I-nya berubah jadi E, dirty. Kemudian ada bird, bird, I-nya berubah jadi E. Kemudian ada first, I juga berubah jadi E panjang ya, first. Dan yang terakhir ada third, third, I-nya berubah jadi E ya. Kemudian kita beralih ke letter U. Letter U ini still reads U. U tetap dibaca U ya. Dalam bahasa Indonesia, U dalam bahasa Indonesia. Jadi U dalam bahasa Inggris ini tetap dibaca U dalam bahasa Indonesia. Harusnya kan U ini dibaca U, tapi the letter U is still read U. If it come after the letter R or L. For example, the word of blue. Jadi blue, bukan blue, bukan ya.
glue tetap dibaca U. Kemudian ada fruit, flute, glue, and rule. Jadi tetap dibaca U, bukan U. Kemudian ada juga letter U yang dibaca A. Jika ini ya labelnya di antara kata-kata mati, seperti ini huruf biasanya diapit dengan huruf konsonan ya, tapi itu apa namanya huruf kayak misalnya bed kan nggak kelihatan. But, nah ini di sini kata U, but ini dibaca A di sini. But diapit dengan huruf konsonan B sama T. But. Kemudian ada cup juga diapit dengan huruf konsonan C sama P. Cup bacanya U berubah jadi A. Kemudian das ini juga diapit dengan konsonan semua D, S sama T. Jadi dibaca A, das. Kemudian puzzle ini ada konsonan, ini juga ada konsonan puzzle. Dan yang terakhir run diapit huruf R sama N. U, R, U, N, U-nya ini diapit jadi diapit 2 dan kemudian U-nya berubah jadi A, jadi run. But not all of them are read like that. There are still some words in English where this U is close between the two dead letters, which still reads U. For the example, jadi ini tetap dibaca U walaupun diapit dengan dua huruf konsonan ya. Kayak tadi kan kalau diapit dengan dua huruf konsonan di depan dan di belakang, diapit dua huruf konsonan di depan dan di belakang dibacanya A. Tapi kalau ini tetap dibaca U. For example, kata-kata put, jadi tetap put, puting, mengambil ya. Put. Kemudian bull sama ya, diapit dengan huruf konsonan juga bull. Kemudian ada push dan push. Jadi ini U-nya tetap nggak berubah. Kalau yang tadi kan berubah ya, jadi dari U menjadi A. Kalau yang ini dalam kata-kata ini tertentu, ini baru berubah. Nah ini juga ada huruf U yang berubah jadi E. For example, huruf U ini sebelum sebelum huruf R. Contoh-contoh katanya seperti burn. Jadi U-nya ini dibaca jadi E, burn. Bukan burn, burn. Kemudian ada curse. Kemudian ada hurt, kemudian ada nurse, kemudian ada furniture. Semuanya ini U berubah jadi E semua ya. Dari yang pertama U dari burn-nya ini sendiri berubah jadi E. Church dalam kata-kata gereja ini berubah jadi E juga. Hurt berubah jadi E, kemudian nurse berubah jadi E juga, dan furniture berubah jadi E. Yang kemudian U berubah jadi U panjang ya. For example, seperti musik, sebenarnya bukan musik, kalau dibaca music. Kemudian ada news. Jadi U-nya ini berubah jadi U panjang, music, news, and student. Jadi ini kata-kata U yang berubah jadi U tadi. Kemudian ada letter E. Letter E is read as long I atau I panjang. For example, she. E-nya berubah jadi I, kemudian before E-nya berubah jadi I juga, before. Kemudian begin, harusnya kan begin, ini begin. Kemudian ada because, harusnya because, ini because. E-nya berubah jadi I. Tapi ada juga yang E tetap jadi E. For example, kayak tadi yang diapit dengan kata-kata
huruf konsonan ya. Bed, net, get, send, and wait. Jadi ini untuk kata dan pengucapannya ini sama semua. Oke, kemudian ada letter O. Letter O ini ada banyak contohnya dia. For the example, the letter O is a read O. Jadi sama, tetap O. Ini biasanya lokasinya ini di antara, pokoknya ini lokasinya diapit dengan silabel juga, dan di depan huruf R. Setelah huruf R. Seperti contohnya box. Jadi ini diapit dengan dua konsonan silabel box. B sama X, box bacanya sama. Clock juga sama dibaca O. O tetap dibaca O. From juga from. Stop juga stop. Stop juga stop. Kemudian O dibaca OU. Ini biasanya sebelum kata L, LL, LD, LT, dan ST. For example, kata bone. Bone di sini berubah jadi bone, bukan bone ya, bone. Kemudian ada cold berubah jadi cold, cold. O-nya berubah jadi O. Kemudian ada hook, hook. Ada globe berubah jadi globe. Dan kemudian old berubah jadi O. Kecuali ya, ini ada pengecualian, kecuali kalimat kayak gini. One. One ini dibaca one. O-nya dibaca A, bukan O. Kemudian ada mon, O-nya dibaca A juga. Man. Kemudian love, O-nya dibaca A, love. Dan some, O-nya dibaca A. Oke, kemudian ada letter U yang dibaca, letter O yang dibaca U. Ini contohnya ya. Do. DO dibaca DU. Do, who, to, and whose. Oke, kalimat satu kata ya. Do, who, to, and whose. Oke, lanjut. Kemudian ini ada letter yang namanya letter Y. Nah, letter Y ini juga sama. Letter Y ini biasanya dibaca Y juga. Kalau yang misal lokasinya seperti ini ya. Yes. Jadi tetap dibaca Y. Biasanya di awal kalimat, di awal kata itu huruf awalnya Y, itu tetap dibaca Y. Jadi for example, yes, young, year, and yellow. Tetap dibaca Y. Kemudian ada Y yang dibaca I juga. Jadi seperti menggantikan posisi I ya, dibaca I. For example, dari kata-kata dry. Jadi ini Y-nya dibaca I. Dry. Fly dibaca fly. Kalau my sama Y-nya dibaca I. Y juga dibaca I. Kemudian ada juga letter Y yang dibaca I. Jadi bukan, kalau tadi kan I, ini I. Jadi biasanya ini lokasinya di akhir kata. Seperti contohnya any, bukan. Jadi Y-nya ini dibaca I. Kemudian ada baby, Y-nya dibaca I. Kemudian ada lazy, dibaca I. Dan yang terakhir ada toy, Y-nya juga dibaca I. Kemudian ada letter C. Letter C ini biasanya dibaca dengan S. Biasanya ini sebelum huruf sebelum K ya, huruf E, I, dan Y. Seperti for example face. Jadi CE-nya ini dibaca face, S. Kemudian ada city, dibaca city ya, city dibaca city. Dan kemudian cycle, dibaca S juga. Kemudian ada huruf C yang dibaca K. For example, if it is before the letter A, U, and T. For example, call. Call ini telepon. Ini kan call. Dibaca call. Kemudian ada A-nya berubah jadi O ya. Kemudian ada kata-kata cut juga sama. Shoot. Ini kan C berubah jadi
K, kat. Kemudian huruf kam harusnya koma, ini langsung dibaca kam. Kemudian ada yang terakhir ini letter G. Letter G ini biasanya juga dibaca G. Jadi G ini kalau di spellingnya ini dibaca G. Seperti ini contohnya ya. Biasanya sih mengikuti sebelum vowel. For example, garden tetap dibaca G. Garden. Kemudian ada get, kemudian give, kemudian ada got. Jadi huruf G-nya ini di sini sama. G semua dibaca. Kemudian huruf G ada juga yang dibaca G. Nah, ini biasanya sering sih, kalau huruf G ini biasanya sering dibaca G. Biasanya ini mengikuti huruf I, E, dan G. Seperti contohnya ya, pig. Ini bukan pig, yang baca yang sebenarnya itu page. Jadi dibaca G, page. Kemudian ada general, tapi ya, bacanya general. Kemudian ada gypsy, ini bacanya gypsy. Dan kemudian ada ginger, tapi dibaca ginger. Jadi G-nya itu berubah semua menjadi G. Kemudian yang ketiga ini ada silent. In Indonesian there are several letters that sometimes the pronunciation is not pronounced even though the letter is written down. For example, the word no, people, and namely for the same thing will often be found in English, which can be seen in the example seperti ini ya. Letter B. Letter B. Dead. Ini B-nya nggak dibaca. Dead. Terus kemudian huruf dog. Dog. Ini B-nya nggak dibaca. Dumb. B-nya nggak dibaca. Tam. B-nya nggak dibaca. Kam. B-nya nggak dibaca. Bomb. Huruf akhirnya B nggak dibaca. Lam. Lamp. B-nya nggak dibaca. Ini biasanya ini seperti ini penjelasannya ini gimana ya? Huruf B ini nggak dibaca. Jadi karena mungkin apa namanya? Ini ada ya di dalam bahasa Inggris ini namanya silent. Jadi kayak himbauan. For example, B ini nggak dibaca dalam kata-kata dead. Ini B-nya nggak dibaca dari dead, dog, dumb, chum, com, bomb, dan lamb. Kemudian ada juga letter D di Wednesday. Letter D di Wednesday ini D-nya nggak dibaca. Wednesday. Wednesday. Kemudian ada huruf H yang nggak dibaca. Hour. Jadi harusnya kan hour. Ini dibaca hour. Kemudian honor. Honor. Kemudian ada harness. Ini dibaca harness. Kemudian hair. H-nya nggak dibaca juga air. Air. Kemudian ada letter K. Seperti kata-kata no, tahu ya, no, K-nya nggak dibaca. Kemudian huruf K dalam knife, ini K-nya nggak dibaca jadi knife. Kemudian dalam knife, K-nya nggak dibaca jadi knife. Kemudian knock. Kemudian ada knee, K-nya nggak dibaca jadi knee. Kemudian huruf P yang nggak dibaca dalam seperti psikologi, ini P-nya nggak dibaca. Jadi yang sebenarnya pronunciation-nya psikologi. Kemudian pneumonia ini nggak dibaca pneumonia, pneumonia. Kemudian receipt, P-nya nggak dibaca receipt. Kemudian ada cupboard, P-nya nggak dibaca cupboard, berarti cuma dibaca cupboard. Jadi K-A bird. Kemudian huruf T yang nggak dibaca dalam kata-kata often, castle, listen, whistle, custom, Christmas, and hasten. Kemudian ada letter W yang nggak dibaca, seperti contohnya dalam kalimat right, ya. Jadi W-nya nggak dibaca, right. Kemudian answer, right, wrap, and wool. Jadi ini silent ini merupakan di mana huruf atau ya huruf ini nggak dibaca dalam suatu kalimat. Jadi ini salah satu contohnya. Huruf B, D, H, K, P, T, dan W.
Kemudian ada the noun. The noun ini ya, benda ya. The noun is a word that indicates something that is lifeless. Jadi ini objek mati. For example, bed and book. Jadi however, there are several words in English that can be categorized as nouns, including personal pronouns, indicative words, adjective, adverb, profession, interrogative words, and words that do not indicate the operation of work related to form. If you want to compose a sentence and combine the nouns mentioned above into a sentence, then the main thing to remember is to add the auxiliary words for to be. Seperti contohnya am, is, are, was, and were. Oke, kita masuk ke tabelnya sekarang. For the example ini dalam kata-kata I am a student. Jadi ini kita belajar noun ya. Jadi I am a student. Saya adalah seorang pelajar. Ini to be-nya ini. Sorry, ini sebenarnya to be-nya M. Tadi bukan E. Jadi ini harusnya to be ya. Ini sorry saya salah. Harusnya I ini merupakan subjek orangnya S ya. To be-nya ini M. Jadi to be-nya ini M. Nah, a student ini merupakan objek profesi ya. Jadi ini sorry saya salah buat PPT-nya tadi mungkin karena kemudian ada kata-kata juga that is a pen. Ini juga saya salah naruh to be. Harusnya ini that ini kalimat petunjuk. Tapi ini saya gandeng jadi that is. Jadi to be-nya ini harusnya is. That is, that ini merupakan kalimat petunjuk. Is merupakan to be. A pen ini merupakan kata benda, noun-nya kan. Jadi itu adalah sebuah pen. Kemudian ada juga kata-kata, kalimat you are smart. Nah, kalau ini posisinya untuk you are smart. Jadi to be itu ada banyak, ada am, is, are. Am, is, are, was sama were. Jadi kalau was sama were ini biasanya digunakan buat past simple past ya. Jadi kalimat lampau. Kalau is, am, are itu biasanya simple present. Kalau was sama were itu untuk kalimat lampau. Itu sama-sama to be. Jadi seperti contohnya you, ini kan merupakan subjeknya. Kemudian are ini to be-nya, smart ini kata sifat. Jadi kamu sangat pintar. Ini ya, seperti ini ya contohnya. Kemudian ada juga ini yang apa namanya? Ini ada kata-kata we are in the classroom. Jadi ini sudah sangat jelas ya, gampang kok sebenarnya nentuin to be itu. Cuman ada kayak kalimat penghubung lah to be itu hitungannya. Jadi nggak mungkin kalau ada kata-katanya we in the classroom itu kayak rasanya aneh gitu. Jadi harus ada to be-nya. Jadi to be-nya we ini are. We, you itu sama-sama are juga to be-nya. Kalau tadi di sini kan are you dewe, itu biasanya are. Seperti contohnya who ini juga are. Ini kan kalimat tanya. Who are you? Siapa kamu? Ini biasanya to be. Auxiliary word is sometimes interpreted as a is or sometimes it not interpreted. And to find out more, consider to the following lesson. Ya, ini mungkin gampang lah kalau belajar to be ini merupakan kalimat penghubung. Jadi di di slide yang keempat ini saya rasa udah cukup jelas. Jadi to be-nya ini ada tadi am, is, are, was, and were.
Kemudian yang terakhir kita beralih ke personal pronoun. Yang personal pronoun sini, the word pronoun person is used to replace the name of the people, thing, animal, and plants below our personal pronouns in English. Jadi ini ada tabel. Mungkin sudah jelas ya di sini ada tabelnya. Tabelnya di sini ini ada subject, kemudian direct object, kemudian ada possessive adjective, kemudian ada possessive pronoun, kemudian ada reflective pronoun. For the example, jadi ini subjeknya saya. Kalau objek berubah jadi me. Tapi kalau kata ganti kepunyaan, my. Kata ganti kepunyaan itu ada 3 ya? Ada 2, sorry. Ada possessive adjective sama possessive pronoun. Biasanya kalau my ini diikuti dengan kalimat. Jadi my book, my pen, my bag, kemudian my pencil, kemudian ada my car, my bike. Banyak lah. Jadi diikuti dengan kata-kata. Diikuti kata di belakang. Kemudian kalau kepunyaan, kalau ini punyaku, this is mine. Jadi kata-katanya mine. Bukan this is my book. Jadi nggak enak didengarnya. Langsung pakai mine. Kalau udah jelas kepunyaannya. Jadi kalau kalimatnya kan udah bisa nentuin mine. Kemudian ada juga kata ganti diri sendiri. Jadi for example, I ini berubah jadi myself. Ini bisa disimpan ya, mungkin barangkali buat pedoman, nanti barangkali bingung atau apa, mungkin ini bisa disimpan. Gampang kok ini. Terus kemudian you, di sini objek directnya berubah jadi you, juga sama. Terus kata ganti kepunyaan your, seperti your book, your pen, your car, your bike, dan lain-lain. Kemudian seperti yours. Yours ini kayak kepunyaan, oh ini punyamu, this is yours. Terus kayak kata ganti diri sendiri ya, yourself. Myself. Jadi kalau myself itu I trust to be myself. Jadi saya percaya. Oke. Ini ada kayak apa namanya, grup ya, saya grup fantasi kayak tadi SPOK yang pertama ini kan saya golongkan. Ini ada kalimat I give him a book. Jadi subjeknya di sini S, kemudian predikatnya give him. A book-nya ini objek, ini yang benar. Tapi kalau I give he a book itu nggak enak dibaca, ini salah. Jadi he harusnya berubah jadi him. Karena di sini apa namanya, fungsinya udah beda. Jadi I give him, jadi memberi dia, bukan. Kalau I give he itu nggak enak, sama-sama ini kan objek kayak tadi ini. Sorry, nah ini subjeknya ini he. Jadi kalau ini I give he ini jadi masa subjek sama subjek, jadi nggak masuk. Kalau buat kalimat kan harus SPO ya, subjek, predikat, objek sama keterangan biasanya. Nah ini he, di sini he berubah jadi him kalau ini predikat. Ya, objek, sorry, nah ini him. I give him a book. This is the difference between group 3 and 4 is in their use. If you use group 3, then you have to add a noun. While for group 4, you don't need to add to any word after that. For the example, jadi ini ya, contohnya. Kalau kalian tadi menggunakan di level 3 sama 4, ya bedanya di sini. Ini kalimat, it's my book. Ini kalau it's my book, di kalimat ketiga ini kan it's my book. Seperti yang saya jelaskan tadi, it's my book. Jadi harus ditambahin dengan noun. Tapi kalau masuk ke kalimat 4, it is mine, it's mine. Jadi udah langsung kepunyaan. Jadi langsung singkat padat. Ada juga yang you. Di sini 3 ya. Kalimat 3-nya you. That is your pen. Jadi harus tetap diikuti dengan kata-kata noun-nya tadi. Jadi noun-nya tadi ini kan pen. That is your pen.
Tapi kalau masuk ke depan, ini nggak perlu baca pen-nya, langsung it is, there is, your. Kemudian ada personal pronouns that do not state verb or are not related to a verb must be followed to be. Dan ini yang to be yang tadi ini mengikuti ya, seperti am, are, is, was, and were. Any state verb or is related to a verb, then to be must be omitted. Take a look at the description and example below. For example, ini kata ganti orang ya. Jadi I, you, they, we, she, he, it. Ini di dalam masa sekarang. Kalau I dibaca am. Ini seperti yang tadi saya bacakan to be-nya. Ini am, are, is, was, were. Nah, ini tadi. Ini yang dikatakan to be. Jadi kalau masa sekarang ini digunakan am, are, dan is. Tapi kalau masa lampau was, were. Jadi for example ada contoh ini. Kalau di kata sekarang ini ya, I am student, ini berarti masuk I am student. Kemudian you, to be-nya are, you are teacher. We, they are in the classroom. We were smart. Ini merupakan masa lampau. Kemudian she was at home. Ini merupakan masa lampau. He is clever. Ini merupakan masa sekarang. Jadi simple present ya. Kemudian ada the dog is in the garden. Ini merupakan it. Kemudian if you want to change the sentence in the example above into the interrogative sentence, that is the putting the existing auxiliary words to be at the beginning of the sentence and add the note after it for the Danish sentence. For the example, jadi ini caranya ngerubah jadi dari kalimat tanya ya. Kemudian ditambahin dengan to be. Jadi misalnya ini I am a student. To be, kalau ini kan kalimat biasa menjadi kalimat tanya. I am a student. Dibalik, jadi M-nya ini di depan. Am I a student? Jadi to be-nya ini ditaruh depan. Terus kemudian ada she is beautiful. To be. Nah ini di sini is ya, she is. Nah, is ini kan to be-nya ditaruh ke depan. Nah, kemudian is she a beautiful? Sorry, nggak pakai e. Is she beautiful? Jadi langsung ya ditaruh ke depan. Kemudian ada she is a nurse menjadi she is not a nurse. Jadi ini dari kata-kata apa namanya? Gimana caranya merubah dari kalimat positif berubah menjadi negatif atau positif berubah menjadi interrogatif. Oke. Thank you. We close I close this class. Maybe if you have any question, you can ask to me or WhatsApp, or you can personal chat on my WhatsApp. Anything question maybe? Okay. If don't have a question, we will end this class. Okay, thank you. Good evening. Thank you. Thank you.